Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Sebelum kami melanjutkan dalam presentasi penjelasan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok dari kelompok 4. Saya sendiri Fani Putri Natasha dengan NPM 102. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman dari NPM 035. Perkenalkan, nama saya Junitas Dioningrum dari NPM 042. Selanjutnya ada saya Lira Fitri Natasha dari NPM 106. Terakhir saya Dewinta Maharani NPM 075. baik, terima kasih atas pemaparan anggota kelompok dari kelompok 4. Selanjutnya, kami akan menuju ke pembahasan materi mengenai negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Untuk host, silakan di next slide. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Lira Fitri Natasha. Kepada pembicara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya Lira Fitri Natasha dengan NPM terakhir 106 akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya negara. Sebelum menjelaskan sejarah berdirinya negara lebih jauh lagi, saya akan memaparkan sebutan negara berasal dari berbagai bahasa, yakni dari Inggris yaitu state, dan dari Belanda dan Jerman dengan sebutan Staat, dan dari bahasa Perancis yakni État. Sebutan Staat merupakan rujukan dari bahasa Latin, yakni bermakna status atau statum, yang memiliki arti bahwa suatu kondisi yang berdiri tegak dan menetap. Sebuah negara ini dapat menyelenggarakan suatu hubungan hukum internasional di segala aspek bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan negara lain maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, seperti Tahta Suci, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, dan lain-lain. Next. Baik, di sini saya akan memaparkan berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara ini belum dipastikan secara rinci bagaimana terjadinya suatu negara. Tetapi para ahli membagi menjadi dua pendekatan, yakni yang pertama ada pendekatan faktual, yang kedua yakni pendekatan teoritis. Pendekatan secara faktual yaitu pendekatan yang dilatar belakangi oleh suatu kejadian di masa lampau yang dapat ditelusuri kebenarannya serta dapat dibuktikan melalui pengalaman sejarah oleh beberapa negara lain yang ada di dunia. Jadi yang pertama ini ada kepercayaan pendudukan. Kepercayaan pendudukan ini yaitu suatu wilayah dapat terbentuk sebagai suatu negara karena adanya suatu bangsa yang datang ke negara tersebut karena diyakini bahwa suatu daerah atau wilayah tersebut itu belum dihuni oleh siapapun, seperti di wilayah Liberia yang diduduki oleh orang-orang negro yang dimerdekakan. Lalu selanjutnya yaitu ada teori penyerahan. Teori atau kepercayaan penyerahan ini dipercaya bahwa suatu teori di mana suatu wilayah ini diberikan kepada negara lain atas dasar kesepakatan tertentu, seperti contoh wilayah Schleswig yang diberikan oleh negara Austria kepada negara Jerman, karena pada saat itu negara Austria mengalami kekalahan dalam perang melawan negara Jerman. Lalu selanjutnya yaitu ada teori atau kepercayaan penaikan. Penaikan ini di mana suatu wilayah ini bentuk sebagai suatu negara karena adanya dampak kenaikan lumpur sungai atau munculnya daratan dari dasar laut, seperti di wilayah Mesir
yang bentuk karena adanya dari delta Sungai Nil. Lalu selanjutnya yaitu ada teori peleburan atau fusi. Teori peleburan yang dimaksud di sini adalah di mana suatu wilayah ini mengalami peleburan atau penggabungan wilayah. Penggabungan wilayah ini yaitu seperti contoh ada peleburan atau penggabungan kerajaan Jerman pada saat itu. Lalu selanjutnya yaitu pembentukan baru. Pembentukan baru ini mana suatu wilayah atau suatu negara ini awal mula dari adanya kekacauan yang menimbulkan pecahan sehingga negara tersebut dianggap lenyap. Seperti contoh negara Kolombia. Negara Kolombia awalnya menjadi sebuah negara yang utuh, tetapi lama-kelamaan jadi lenyap karena adanya perangan atau kekacauan yang lain, sehingga terbentuk menjadi negara Kolombia baru, Venezuela. Lalu selanjutnya yaitu ada teori penguasaan. Teori penguasaan ini di mana suatu wilayah atau suatu negara yang diambil alih kekuasaannya oleh negara lain tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Seperti contoh negara Israel yang merebut atau menguasai negara Palestina. Lalu selanjutnya yaitu ada teori pemisahan. Teori pemisahan ini di mana suatu negara atau suatu wilayah ini mengalami pemisahan atau melepaskan diri dari negara yang ia huni sebelumnya, seperti wilayah Timur Timur yang awalnya gabung dengan Indonesia menjadi melepaskan diri menjadi negara baru. Lalu selanjutnya yaitu ada teori proklamasi. Teori proklamasi ini dapat disebut sebagai teori yang menyatakan kemerdekaan, di mana suatu negara itu yang dalamnya terdapat suatu bangsa atau penduduk asli berhasil melawan jajah yang akan menghuni atau menguasai negara mereka, seperti negara Indonesia pada tahun 1945 berhasil mengalami kemerdekaan melawan negara Jepang, walaupun belum statusnya masih masih mengalami perangan selanjutnya, maksudnya belum tuntas kayak gitu. Jadi demikian pendekatan faktual selesai. Lalu selanjutnya ada pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini berdasarkan ilmu filsafat, para ahli ini masih menduga-duga bahwa suatu negara ini dapat terbentuk karena suatu hal ini, itu ABCD, tetapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena tidak ada bukti konkret atau bukti yang absah. Jadi yang pertama ini ada teori teokrasi. Teori teokrasi ini di mana suatu negara dapat terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Apabila Tuhan tidak berkehendak untuk menciptakan suatu negara atau suatu hal, maka negara tersebut tidak akan terjadi. Jadi ini menurut pendapatnya Friedrich Julius Stahl. Lalu yang kedua, teori hukum alam. Teori hukum alam ini berdasarkan bahwa suatu negara ini dapat bentuk secara alamiah dan natural karena keadaan alam itu sendiri. Dan teori hukum alam ini bersifat abstrak, universal karena tidak diketahui kejelasannya bagaimana tiba-tiba negara itu dapat timbul begitu saja. Jadi menurut teori hukum alam ini yaitu disampaikan oleh Gigi Rose. Lalu yang ketiga ini ada teori kekuatan. Teori kekuatan ini dibagi menjadi dua, yaitu teori kekuatan secara fisik maupun secara ekonomi. Secara fisik yang dimaksud adalah suatu negara dapat terbentuk karena di dalamnya itu dipimpin oleh orang-orang yang kuat, tangguh, serta jiwa kepemimpinan. Lalu secara ekonomi yaitu orang-orang yang dianggap paling kaya, paling kuat secara ekonominya, sehingga orang-orang tersebut sejahterakan masyarakatnya dengan harta yang ia miliki atau negara tersebut dimiliki. Lalu selanjutnya yaitu ada teori perjanjian masyarakat.
teori perjanjian masyarakat ini bentuk mulai dari hukum rimba atau dipercaya sebagai hukum rimba, karena dapat prinsip yaitu bahwa manusia itu menjadi serigala dan pengaruh pada serigala lain. Lalu ada prinsip selanjutnya yaitu semua lawan semua. Lalu adanya perkelompokan tersebut, maka suatu negara ini dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, suatu masyarakat yang ada di dalam negara itu membuat sebuah janjian agar suatu negara tersebut itu dipimpin oleh satu orang saja atau satu raja. Maka dari itu disebut sebagai teori perjanjian masyarakat yang disampaikan oleh John Locke. Lalu selanjutnya yaitu ada teori organis. Teori organis ini di mana suatu negara ini terbentuk karena adanya suatu penggerak. Jadi teori organis ini diibaratkan sebagai organ tubuh manusia karena adanya kepala, dan kaki, tangan, dan otak. Kepala, badan, kaki, dan otak diibaratkan sebagai struktur lembaga-lembaga negara. Sedangkan untuk otak diibaratkan sebagai pemerintah yang menguasai, memberikan wewenang terhadap pemerintahan atau jalannya negara tersebut. Jadi teori ini disampaikan oleh John Salisbury. Selanjutnya yaitu ada teori garis kekeluargaan. Teori garis kekeluargaan ini dipercayai bahwa di mana suatu negara dapat terbentuk karena adanya sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini berawal mula dari keluarga yang kecil, lalu menjadi keluarga yang besar, sehingga menjadi negara tersebut dapat banyak orang atau banyak masyarakat yang berkumpul di satu negara. Maka dianggap sebagai teori garis kekeluargaan. Teori garis kekeluargaan ini belum menemukan siapa pencetusnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada teori modern. Teori modern ini di mana suatu negara ini dipercayai suatu negara tersebut dapat terbentuk karena adanya suatu komunitas. Komunitas tersebut dapat sebagai suatu bangsa. Jadi itu pendapatnya Cronenberg. Sedangkan untuk pendapatnya Luhmann, kebalikan dari pendapat Cronenberg. Pendapat Luhmann yaitu suatu bangsa bentuk lebih dahulu daripada suatu negara. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk negara. Sini bentuk negara merupakan suatu kajian yang terdapat dalam mata kuliah ilmu negara yang memberikan penjelasan mengenai berbagai dasar negara, susunan negara, hingga tata tertib suatu negara yang memiliki keterkaitan dengan lembaga tinggi serta kedudukan masing-masing organ tersebut dalam kekuasaan dan kewenangan negara. Jadi, di sini ada pendapat para ahli. Jimli Asidiki memberikan pengertian atau memberikan bagian mengenai bentuk negara, bahwa negara terdapat dari 3 macam, yaitu yang pertama ada negara federal, kedua negara kesatuan, dan ketiga yaitu negara konfederasi. Gitu pula dengan Suhino. Suhino ini sebenarnya mendapatkan dari jurnal. Suhino ini menyampaikan hal yang sama dengan Jimli Asidik, tetapi beliau menyebutnya sebagai bentuk susunan negara. Lalu selanjutnya ada Nicole Machiavelli. Nicole Machiavelli ini menyampaikan bahwa bentuk negara ini dibagi menjadi 2, yaitu monarki dan republik. Tidak sama seperti Jimli Asid dan Suhino. Lalu selanjutnya yaitu ada George Jelinek. Jadi George Jelinek ini berpendapat bahwa suatu bentuk negara ini sama dengan suatu bentuk pemerintahan. Next.
Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan dengan para ahli ilmu negara di zaman terdahulu, yakni zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Di zaman Yunani kuno, terdapat ahli ilmu negara yang berpendapat bahwa bentuk negara itu seperti aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Atau mengemukakan pendapat tersebut. Sedangkan Aristoteles juga mengemukakan pendapat yang sama seperti Plato, yakni aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai aristokrasi. Aristokrasi ini yaitu suatu negara dibentuk oleh para cendekiawan. Lalu selanjutnya yaitu ada demokrasi yang dipimpin oleh orang-orang yang gila hormat atau alami kemasyuran. Lalu yang ketiga ada oligarki. Oligarki di sini dipimpin oleh para konglomerat. Lalu yang demokrasi ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Lalu sedangkan tirani ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan tetapi sewenang-wenang terhadap orang lain. Jadi jauh dari keadilan. Terus selanjutnya yaitu ada plutokrasi. Plutokrasi ini dipimpin oleh orang-orang yang kaya. Lalu politeia ini dipimpin oleh orang-orang guna kepentingan seluruh kepentingan rakyat. Jadi orang-orang politeia ini sifat menguntungkan rakyat. Lalu selanjutnya itu ada zaman pertengahan yang dianut oleh Jelinek Leon Duguid yang mengemukakan bahwa suatu bentuk negara ini dapat dibagi menjadi dua macam, yakni monarki dan republik. Monarki ini dapat dibentuk sebagai sebuah kerajaan, lalu republik ini sebagai negara satu kesatuan yang dipimpin oleh seorang presiden. Jadi monarki ini dipimpin oleh seorang raja atau seorang ratu. Lalu selanjutnya yaitu ada zaman modern. Zaman modern ini suatu kajian terkait bentuk negara yang memiliki ketetapan-ketetapan secara umum yang dibagi menjadi dua, yaitu bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan ini di mana negara kesatuan dipimpin oleh seorang presiden yang membentuk satu pemerintahan pusat, dan satu pemerintahan pusat itu bisa membagi tugas kepada daerah-daerah lain. Jadi negara kesatuan ini sifatnya dipimpin oleh seorang presiden. Contohnya seperti negara Indonesia, Tiongkok, dan Filipina. Lalu selanjutnya yaitu ada negara serikat. Negara serikat ini negara yang susun jamak karena terdapat beberapa negara yang masuk ke negara-negara bagian yang tidak berdaulat. Karena itu negara-negara bagian itu memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, dan peraturannya sendiri. Jadi contoh negara serikat itu ada Amerika, Argentina, Ethiopia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, saya Dewinta Maharani, NPM 075, akan menjelaskan tentang aturan hukumnya. Aturan hukum dibuat agar masyarakat internasional menerima, mematuhi, serta menghormati norma hukum yang dibuat. Telah didasarkan pada pasal 2 ayat 3, menyatakan di dalam hubungan internasional, semua anggota negara harus menahan diri dari ancaman kekerasan terhadap negara lain. Sedangkan untuk pasal 2 ayat 4, menyebutkan negara secara aktif dapat menyelesaikan sengketa secara damai tanpa memunculkan kekerasan. Next slide.
Baik, selanjutnya saya Fani Putri Natasha dengan NPM 102 akan menjelaskan mengenai atribut negara. Atribut negara sendiri memiliki persamaan pengertian dan hubungan yang erat dengan identitas negara itu sendiri. Identitas nasional suatu negara memiliki fungsi sebagai pembeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, sehingga seluruh negara di dunia memiliki identitas negara sebagai bentuk identitas diri bagi bangsanya. Identitas nasional dari setiap negara sendiri memiliki perbedaan karena setiap negara pasti memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sendiri, identitas nasional bangsa Indonesia diantaranya adalah bendera merah putih, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional ini, selain dijadikan sebagai atribut negara dalam negeri, juga dijadikan sebagai atribut negara dalam pelaksanaan hubungan bangsa Indonesia dengan negara lainnya di kancah internasional, sehingga memiliki tujuan untuk memberikan identitas negara Indonesia melalui bendera negara merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara. Selain identitas nasional di atas, identitas nasional yang atribut nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia lainnya, yakni terdapat kedaulatan dan kesedarajatan negara dalam pelaksanaan di sistem hukum internasional. Next slide. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan dasar dari pelaksanaan hubungan internasional itu sendiri. Jadi dalam atribut negara, selain identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti yang telah saya sampaikan, Indonesia juga memiliki kedaulatan dan kesederajatan negara sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan internasional. Konsep kedaulatan sendiri memberikan penegasan bahwasanya suatu negara memiliki otoritas penuh atas negaranya dalam melaksanakan proses-proses pemerintahan dalam negeri, sehingga tidak memberikan intervensi bagi negara lain dan negara lain tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan pemerintahan negara tersebut. Sedangkan konsep kesetaraan negara dalam hal ini memiliki pengertian bahwasanya setiap negara dalam pelaksanaan di kehidupan masyarakat internasional memiliki kesetaraan derajat yang sama dalam memutuskan hak-haknya dan keputusannya untuk bekerja sama dengan negara lain dengan kedudukan yang setara dan tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Next slide. Lalu ada cara perolehan wilayah. Telah didasarkan pada Piagam PBB pasal 2 ayat 4 menyebutkan dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan kekerasan, baik berupa ancaman maupun paksaan terhadap kedaulatan kemerdekaan politik negara tersebut. Lalu ada cara perolehan wilayah sebagai berikut. Yang pertama, okupasi. Okupasi adalah penegakan kedaulatan wilayah yang tidak memiliki penguasaan oleh negara lainnya, baik dari yang sudah ditentukan maupun yang baru ditinggalkan. Contohnya pada daratan. Kedua, akresi. Akresi ini yaitu penambahan wilayah yang disebabkan secara alamiah. Contohnya pada pasir yang telah tertiup angin pada sebuah daratan. Ketiga, preskripsi. Preskripsi yaitu hasil dari perjanjian secara de facto. Ketiga, cesi. Cesi ini penyerahan wilayah melalui perjanjian secara sukarela atau paksaan akibat perang. Dan yang terakhir, aneksasi. Aneksasi sebenarnya tidak termasuk pada perolehan wilayah dikarenakan adanya menimbulkan kekerasan yang terdapat korban jiwa. Next slide. Saya lanjutkan dengan doktrin tindakan negara. Pada tahun 1674, doktrin tindakan negara tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat di akhir abad ke-18 sampai abad ke-19. Hadir sebagai pedoman peradilan Amerika dari tindakan pemerintah yang terlibat dalam peradilan dalam negeri. Hakim Harlan
mencatat doktrin tindakan negara memiliki tiang konstitusional pada pembagian fungsi antara cabang-cabang yudisial dan politik pemerintah mengenai masalah-masalah yang menyangkut urusan luar negeri. Berikut 3 kekecualian umum terhadap doktrin tindakan negara. Yang pertama, doktrin Bernstein akan memaksakan penghormatan yudisial terhadap keputusan Departemen Luar Negeri tentang kepatuhan pengujian atas keabsahan pengambil alihan oleh pihak asing. Kedua, akan mengecualikan seluruh tindakan komersial dari doktrin tindakan negara atau purely commercial operation. Selanjutnya, akan membuat doktrin tindakan negara tidak dapat diberlakukan terhadap set of perolehan kembali yang timbul dari gugatan yang dilakukan pemerintah berdaulat asing di pengadilan Amerika Serikat. Pengecualian ini lahir karena ada ketidakpuasan yudisial sehingga menyentuh inti dari doktrin tindakan negara. Herman dan Noor 2017. Next. Perbedaan publik dan privat. Perbedaan umum antara hukum publik dan privat. Hukum publik adalah sektor yang berhubungan dengan publik dan hubungan antar warga negara dan birokrasi. Sedangkan hukum privat berkaitan dengan hubungan antara warga negara. 3 hal penting yang digunakan untuk menelaah lebih dalam mengenai hukum publik dan privat. Hukum publik yang pertama, hukum publik dan hukum privat dari perspektif sejarah hukum. Dilihat dari perspektif sejarah hukum, diketahui bahwa perbedaan hukum publik dan privat terkait dengan masyarakat pada umumnya ketika mereka memutuskan untuk mengatur atau diatur kegiatan ekonomi mereka. Yang kedua, hukum publik dan hukum privat dari perspektif karakter praktis. Klasifikasi antara publik dan privat didasarkan dari kondisi yang tidak diinginkan. Jika suatu tindakan menyebabkan kerugian masyarakat, hal tersebut dapat diatur oleh hukum publik. Sebaliknya, jika terjadi cedera kontrak, hal tersebut dianggap menjadi private harm dan masuk dalam hukum privat. Yang ketiga, hukum publik dan hukum privat dari perspektif tradisi hukum. Menurut tradisi hukum, perdebatan antara hukum publik dan swasta dapat dilihat menjadi perbedaan antara legal tradition of civil and common law. Karakter hukum publik ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Next. Yang selanjutnya, Acta Jure Imperii dan Acta Jure Questionis. Negara dipahami sebagai imunitas berdaulat. Hal tersebut menunjukkan bahwa imunitas dari yurisdiksi asing berarti suatu negara yang berdaulat tidak tunduk ke dalam yurisdiksi negara lain. Yang pertama, tidak pemerintah dalam hukum publik. Dari perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Adapun yang dimaksud jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Poin pertama, pembuatan hukum publik bersegi satu. Perbedaan pendapat mengenai tindakan menurut hukum publik. Poin B, perbuatan hukum publik bersegi dua. Tindakan pemerintah dalam hukum privat mencapai tujuan negara seperti yang diamanatkan UUD NRI 1945. Negara dapat melakukan berbagai tindakan hukum melalui pemerintah. Next. Baik, di sini nama saya Muhammad Firman, MPM 035. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari suatu negara. Jadi sebelum menjelaskan tentang hak dan kewajiban suatu negara, kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang apa itu hak dan kewajiban negara. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki secara inheren suatu negara, dan selanjutnya dalam hal kewajiban negara merupakan segala sesuatu hal perangkat normatif yang mengharuskan negara melakukan kewajibannya dan harus dilakukan dengan jiwa tanggung jawab. Lalu ada Declaration of the Rights and Duties of Nation tahun 1949
1949, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Deklarasi Hak dan Kewajiban dari Bangsa atau Negara. Jika membahas tentang deklarasi, maka sama dengan membahas tentang anjuran moral kebangsaan yang tidak mengikat secara hukum. Next. Next. Oke. Selanjutnya ada hak negara. Yang pertama ada hak atas kemerdekaan. Bahwasanya negara memiliki hak atas kemerdekaan. Setelah tahun 1949 munculnya dekolonialisasi yang berarti menghentikan dekolonialisasi karena tidak menjunjung tinggi martabat hak asasi manusia. Tetapi setelah munculnya deklarasi tersebut bahwa seluruh negara bisa dikatakan sepakat untuk mengakhiri adanya perbudakan dan mengakhiri adanya kolonialisasi. Jadi maka dari itu suatu negara memiliki hak untuk merdeka. Selanjutnya ada hak untuk melaksanakan yurisdiksi atas orang, benda, dan wilayah. Jadi yurisdiksi merupakan kewenangan hukum suatu negara. Jadi negara mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk menegakkan hukumnya atas orang, benda, dan wilayah. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Seperti hal dalam rapat PBB, semua negara terlepas dari negara tersebut besar atau kecil, kaya atau miskin, seharusnya secara ideal dalam PBB itu semua negara dianggap setara. Lalu selanjutnya ada yang keempat, ada hak untuk membela diri atau kolektif. Jadi setiap negara memiliki hak membela diri atau secara kolektif. Jika suatu negara diserang secara sewenang-wenang oleh negara lain, maka negara yang diserang tersebut memiliki hak untuk menyerang balik dan mempertahankan diri secara kolektif. Next. Selanjutnya ada kewajiban dalam suatu negara. Yang pertama ada kewajiban untuk menghormati HAM. Jadi setiap negara harus menghormati hak asasi manusia kepada masyarakatnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan serta kesewenang-wenangan. Yang kedua ada kewajiban untuk menjaga wilayahnya. Jadi terdapat kedaulatan teritorial, bahwasanya berlaku kedaulatan mutlak. Maka jika terdapat manusia yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga, ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Maka jika terdapat sebuah sengketa atau sebuah konflik, maka diharapkan untuk diselesaikan secara damai. Yang keempat, ada kewajiban untuk tidak mendukung kolonialisasi atau okupasi. Pasca setelah Perang Dunia Kedua, diharapkan untuk tidak ada lagi kolonialisasi dan okupasi, seperti yang dijelaskan saya tadi. Lalu ada yang kelima, yang terakhir, ada kewajiban untuk beriktikat baik dan tunduk dalam hukum internasional. Jadi dalam bernegara, tentunya kita memiliki negara tetangga. Ya, jadi negara yang harus menjalani hubungan baik serta rasa solidaritas yang tinggi dan tunduk dalam hukum internasional. Next. Oke, jadi bagaimanapun juga personalitas internasional suatu negara hanya mempunyai pengertian sebagai hukum internasional umum yang membebankan kewajiban-kewajiban dan memberi hak-hak kepada negara. Konsep tentang personalitas suatu negara pada dasarnya bersifat formal belaka. Karena itu, berdasarkan fakta tentang personalitas negara, seperti misalnya hak atas independence, hak untuk menjalankan jurisdiksi atas orang, benda, dan wilayah, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama, dan kewajiban untuk tidak mendukung kolonialisasi. Next, selanjutnya.
Baik, selanjutnya saya Pani Putri Natasha dengan NPM 102 akan memberikan penjelasan mengenai suksesi negara. Suksesi negara sendiri merupakan suatu upaya pengalihan atas hak dan juga kewajiban dari satu negara ke negara lain atau suatu entitas lain. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan kedaulatan dari suatu negara atas wilayahnya, baik secara sebagian atau secara keseluruhan. Berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina sendiri mengenai harta benda, arsip-arsip, dan utang-utang negara pada tanggal 7 April 1983, memberikan definisi atas suksesi negara sebagai penggantian kedudukan suatu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Dalam hal ini, negara yang mengalami perubahan disebut sebagai predecessor state atau negara lama, sedangkan negara yang memiliki kewenangan baru atau negara penggantinya disebut sebagai successor state. Mengenai persoalan internasional yang berkaitan dengan suksesi negara ini, yang diatur dalam suksesi negara diantaranya mengenai pembatasan hak-hak dan kewajiban negara yang digantikan oleh suatu negara atau entitas lain yang mendapatkan kedaulatan atas negara tersebut yang nantinya berhak untuk mendapatkan hak-hak yang ada dan tunduk pada kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, suksesi negara sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni suksesi keseluruhan atau universal succession dan suksesi sebagian atau partial succession. Yang pertama yakni suksesi keseluruhan atau universal succession, yakni merupakan suksesi negara yang terjadi ketika suatu negara secara keseluruhan wilayahnya dikuasai oleh negara lain, baik melalui proses penggabungan atau ditaklukkan, serta kondisi saat negara terpecah belah dan menjadi international person masing-masing negara tersebut. Sedangkan yang kedua, suksesi sebagian, yakni suatu suksesi negara yang terjadi karena proses negara tersebut melakukan pemisahan diri melalui proses revolusi dan nantinya menjadi international person setelah mencapai kemerdekaannya. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa cara atau beberapa proses yang mengakibatkan suksesi negara itu terjadi, yakni yang pertama karena proses revolusi, proses perang, dan perubahan wilayah secara damai. Yang pertama yakni karena revolusi. Revolusi sendiri merupakan suatu perubahan tatanan suatu negara yang pada awalnya bersifat mutlak, lalu digantikan oleh pengaturan yang lain. Dalam hal ini, objek yang mengalami perubahan bukan hanya mengenai penguasa, namun juga aspek lainnya seperti aspek religius, politik, dan sistem lainnya. Yang kedua, dengan cara perang. Perang sendiri merupakan suatu proses di mana terjadi suatu pertandingan antara dua negara atau lebih, di mana memiliki tujuan untuk mengalahkan lawannya. Dalam hal ini, dalam proses perang, dalam proses perdamaiannya akan dilaksanakan penentuan ketetapan-ketetapan antara dua belah pihak dan sesuai kewenangan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, melalui proses perubahan wilayah secara damai. Dalam proses suksesi negara ini, proses suksesi negara atau peralihan kedaulatan suatu negara dilaksanakan dengan penyerahan pemegang kedaulatan secara baik-baik, secara keseluruhan maupun sebagian, dilaksanakan secara sukarela dan atas kehendak kedua belah pihak. Next. Baik, selanjutnya akibat hukum dari pelaksanaan suksesi negara. Dalam pelaksanaan suksesi negara ini sendiri juga menghasilkan akibat-akibat hukum. Di antaranya adalah yang pertama, akibat atas harta kekayaan negara dan suksesi negara. Yang kedua, kontrak konsensional dan suksesi negara. Yang ketiga, hak privat dan suksesi negara. Dan yang keempat, atas tuntutan atas perbuatan melanggar hukum dan suksesi negara. Akan tetapi bukan hanya hal ini yang menjadi akibat hukum dari pelaksanaan suksesi negara. Berdasarkan Konvensi Brussel tahun 1936 juga menyatakan bahwa adanya pengakuan atas akibat hukum dari pelaksanaan suksesi negara. Akan tetapi dalam hal ini pengakuan tidak bersifat mutlak dalam pemutusan suksesi negara, akan tetapi hanya bersifat sebagai pengakuan saja. Dalam pelaksanaannya sendiri, pengakuan dibagi menjadi dua jenis, yakni pengakuan secara de facto dan juga pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto sendiri merupakan pengakuan yang diberikan kepada suatu negara
berdasarkan fakta yang ada. Jadi, jika suatu negara tersebut memang secara faktanya telah ada dan merdeka, maka pengakuan secara de facto ini akan diberikan secara langsung. Akan tetapi, pengakuan secara de facto ini tidak dapat memberikan pernyataan secara kuat bahwasanya negara tersebut akan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga akibatnya nanti jika suatu negara yang telah mendapatkan pengakuan secara de facto namun tidak dapat mempertahankan kekuasaannya atau kedaulatannya dan juga negara tersebut runtuh, dalam artian lain pengakuan secara de facto tersebut akan dicabut. Yang kedua yaitu pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure ini merupakan pengakuan yang lebih kuat atas pengakuan yang diberikan. Yakni pengakuan de jure baru diberikan ketika suatu negara memang benar-benar mampu untuk mempertahankan kekuasaannya dan kedaulatannya, sehingga lebih bersifat mutlak dan hanya diberikan jika negara tersebut memang benar-benar layak. Sehingga pada umumnya, antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure lebih utama atau lebih awal yang diberikan yakni pengakuan secara de facto, baru pengakuan secara de jure. Next slide. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Semoga pemaparan materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi seluruh pendengar sekalian. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman Hakim, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Apabila terdapat kesalahan kata maupun yang disengaja atau tidak disengaja, kami dari kelompok 4 atas nama saya Fani Putri Natasha selaku salah satu perwakilan dari kelompok 4 menyatakan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.